Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali lagi bertemu di dalam kegiatan live streaming pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia bidang task force doa dan konseling bersama juga dengan Bara Digital Ministry. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik tentang anak, yaitu tentang krisis-krisis pada anak. Tentu setiap kita pernah menjalani fase anak-anak dan mungkin kita juga sekarang sedang melayani anak-anak. Maka topik ini menjadi topik yang perlu kita diperlengkapi lebih lagi bagaimana dapat mendampingi anak-anak. Bersama dengan Bapak Sotar Sinaga, beliau adalah tim sekolah Kristen Ramah Anak dari Jaringan Peduli Anak Bangsa Nasional. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita memohon doa Tuhan memimpin kegiatan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama belajar tentang satu hal yang Tuhan titipkan untuk kami boleh sama-sama menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang peka kepada anak-anak yang Tuhan titipkan untuk dididik, untuk dilayani, dan untuk dijaga, dirawat. Tuhan, berikanlah hikmat dan bijaksana bagi pembicara kami yang akan menyampaikan materi tentang krisis-krisis pada anak. Kami juga serahkan ya Tuhan, siang hari ini ke dalam tangan Tuhan, kegiatan ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kepada Bapak Sotar Sinaga, saya persilahkan. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu Dian untuk pengantarnya dan juga doanya. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan saya Sotar Sinaga. Saya dari tim Sekolah Kristen Ramah Anak JPAB Nasional, tadi sudah disampaikan. Dan hari ini saya mau berbagi mengenai krisis-krisis yang dihadapi oleh anak-anak. Oke. Jadi, kalau kita mulai dengan hal ini menjelang hari kemerdekaan, ya saya mau mengucapkan sebagai pengantar awal adalah selamat hari kemerdekaan. Semoga kita juga terus memperjuangkan kemerdekaan ya. Oke. Saya mau mulai dengan sebuah pengantar mengenai krisis gitu ya, atau krisis gitu. Kalau dicari, krisis atau krisis itu adalah kondisi yang tidak stabil gitu. Sebuah kondisi yang bisa dikatakan bahaya, kondisi yang kritikal, menentukan di antara pilihan. Nah, seperti tadi disampaikan juga bahwa tidak ada seorang pun yang bebas dari yang namanya krisis. Jadi ini adalah sebuah hal yang wajar, sebuah hal yang umum dihadapi oleh banyak orang, oleh semua orang. Nah, tetapi tentunya yang namanya krisis ini itu juga menjadi hal yang bisa berbeda-beda bagi tiap orang. Setidaknya kita bisa melihat bahwa ada beberapa krisis ya. Kita bisa mengalami sendiri, merefleksikan sendiri ke dalam diri kita, pengalaman-pengalaman kita mengenai krisis ini. Gitu. Bagaimana kita melalui itu semasa kita masih anak-anak, atau dikatakan developmental crisis, gitu. Kalau waktu masih bayi, masih kecil, ya tentu sangat berjuang gimana caranya untuk bisa mulai berjalan misalnya, ya. Gimana mulai berjalan, bagaimana ingin mendapatkan sesuatu, gitu ya. Jadi fase ini merupakan fase yang umum, kita semua pasti mengalami masa-masa perkembangan ini. Kalau di dalam teorinya psikologi Erik Erikson, gitu, ada krisis-krisis yang dihadapi, gitu ya. Ada pilihan yang dihadapi. Menjadi individu yang mungkin industrialis, yang produktif, atau menjadi individu yang mungkin tidak demikian, gitu ya. Jadi fase yang namanya krisis ini sebagai bagian dari tumbuh kembang itu adalah fase yang umum dihadapi oleh semuanya. Nah, yang kedua ada juga krisis yang
membentuk identitas diri kita atau existential crisis. Nah, ini biasanya ketika sudah mulai menyadari makna dirinya. Saya memilih pekerjaan saya sekarang ini, saya berada di tengah keluarga saya berada di tengah masyarakat ini sebagai apa ya? Gitu. Siapa saya ya? Gitu. Saya dihormati atau tidak? Gitu. Atau misalnya apa yang bisa saya berikan buat lingkungan sekitar saya? Gitu ya. Jadi krisis ini merupakan sebuah pertanyaan yang diajukan oleh dirinya sendiri. Gitu. Bagi anak-anak, fase ini tentu juga ada. Gitu. Kenapa ya papa dan mama pergi? Mungkin waktunya papa dan mama kurang gitu. Kenapa ya aku harus mengalah sama adik? Gitu ya. Kalau misalnya ada yang lebih dari satu kakak beradik gitu ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini juga ada sebenarnya, namun tidak terlontarkan atau tidak terungkap oleh si anak. Gitu. Lalu yang ketiga ada yang namanya situational crisis gitu. Yang tidak diharapkan, yang di luar kendali. Gitu. Kita sendiri juga mengalami misalnya, ya. Kalau situasi bencana, nggak ada satupun yang bisa memprediksi. Tidak ada satupun yang bisa menduga, oh bahwa ini akan terjadi. Jadi yang namanya situasi tidak diharapkan ini di luar kendali, ini muncul. Situasi ini tidak bisa kita kontrol. Kalau yang krisis identitas, itu muncul dari dalam diri sendiri. Gitu. Kalau developmental, itu memang sebuah proses yang alami. Gitu. Kalau yang situasional ini merupakan sebuah proses yang muncul di luar kendali, yang seringkali tidak diharapkan. Gitu ya. Oke, jadi kalau dilihat, kurang lebih kita bisa mengelompokkan krisis itu seperti ini. Ya. Ini berlaku buat anak-anak, mungkin berlaku juga buat kita. Ya. Jadi kalau developmental sumber krisisnya apa? Itu proses alami memang masa perkembangannya anak-anak. Masuk usia sekolah, ya dia mengalami fase itu. Masuk usia remaja, dia mengalami juga. Gitu. Kalau eksistensial munculnya hasil refleksi pribadi. Gitu. Di saat dia dengan dirinya sendiri. Gitu. Dan situasional itu yang tadi yang saya katakan di luar dirinya. Nah, apa akibat dari krisis ini? Gitu ya. Ini juga perlu kita pahami. Karena tidak berarti bahwa yang namanya krisis itu juga berdampak selalu buruk, selalu negatif. Karena kalau kita bicara krisis tadi kan dikatakan itu adalah titik balik, titik penentuan. Gitu. Bisa jadi krisis ini memang punya dampak-dampak yang buruk jika masa-masa sulit ini tidak berhasil dilampaui. Kalau pada tahap perkembangan anak, kalau mereka mampu melewati krisisnya, maka mereka akan punya keterampilan sosialnya. Misal mereka industri atau inferiority, kalau misal dia merasa produktif, dia sudah melakukan, dia akan merasa sebagai dirinya yang kompeten. Kalau tidak, dia merasa inferior, dia nggak cukup percaya diri, dia nggak cukup yakin, gitu. Atau trust and mistrust, kalau di masa anak-anak toddler atau balita, mereka perlu melihat, oh ya siapa yang bisa mereka bangun relasinya yang kuat. Atau di remaja mengenai identitas, gitu. Mengenal siapa dirinya, mengetahui siapa dirinya, apa yang dia bisa, seperti apa dia di lingkungan sosialnya dengan pertemanannya. Gitu. Nah ini juga mungkin sama mirip dengan di krisis eksistensial gitu. Membangun rasa berharga, ada rasa kecemasan gitu ya. Kalau kita merasa diri kita, aduh kurang eksis nih, gitu, kurang dikenal gitu, kurang kurang di notice oleh orang misalnya, mungkin itu bisa mempengaruhi juga gitu. Tetapi kalau kita bisa melalui pemaknaan itu dengan baik, maka kita akan bisa punya kekuatan untuk mengatasi tantangan. Oh ya, ada problem. Oh ya, saya sepertinya kemarin bisa mengatasinya dan saya akan bisa melalui. Saya meyakininya gitu. Nah, yang eksistensial ini juga penting sekali dengan yang namanya kondisi spiritual gitu. Kita penting sekali untuk mengingat kembali kepada pencipta kita. Oh iya,
saya anak Tuhan. Oh iya, saya ciptaan yang berharga. Gitu ya. Lalu yang namanya krisis situasional, dampaknya apa? Dampaknya juga bisa kepada rasa keberhargaan gitu. Dan karena ini faktornya eksternal, sulit untuk dikendalikan tentunya. Apa yang bisa kita kendalikan? Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponnya. Seringkali dalam fase-fase ini, semuanya kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Gitu. Nah, sebagai pendidik, sebagai orang tua, tentu inilah yang menjadi peran dan fungsinya kita. Gitu. Kapan ini bisa muncul? Tentu berbeda-beda. Kalau developmental ya sesuai dengan fasenya, kalau eksistensial saat mulai berkembang kemampuan berpikirnya. Banyak informasi, banyak referensinya, banyak pertanyaan. Kalau situasional bisa kapan saja, kita nggak bisa prediksi. Nah, sekarang paling tidak saya mau berbagi bagaimana kita menghadapi di masa krisis yang perkembangan eksistensial. Gitu ya. Nah, ini yang menjadi penting. Kita perlu mengenali krisis apa sih yang dihadapi oleh anak ini. Ini merupakan fase krisis yang mana yang dia hadapi. Gitu ya. Dalam pengalaman saya, kalau berhadapan dengan anak remaja misalnya, mungkin ada seleranya atau gayanya yang agak-agak norak gitu misalnya menurut saya, atau misalnya, wah kalau bahasa anak-anak zaman saya sih suka bilang dulu masa-masa alay gitu ya. Ya mungkin itu adalah sebuah fasenya. Saya juga kalau melihat kepada dokumentasi atau media sosial saya waktu masa-masa dulu, itu juga melihat kenapa ya saya bisa seperti itu. Ya mungkin memang masa-masa tahap perkembangannya, yang sedang mencari identitas, gitu, sedang mencari jati diri, ingin menunjukkan, ingin membuktikan, ingin membangun opini gitu di depan orang-orang lain seperti apa. Nah ini hal yang penting, sama seperti menghadapi dengan anak-anak yang kecil. Kenapa sih mudah marah gitu sih? Kenapa sih apa namanya sangat mudah tersinggung dan seterusnya gitu? Kamu harus bisa mengendalikan diri gitu. Tapi kita juga perlu tahu bahwa dia punya kapasitasnya saat ini gitu. Kadang-kadang kesulitan orang dewasa adalah menempatkan pikiran yang dewasa mengharapkan itu bisa dilakukan oleh anak-anak. Padahal gap kemampuan dan perkembangan itu berbeda. Ya, jadi penting bagi kita kalau mau mendampingi anak-anak itu kita paham perkembangannya dia apa. Kita kenalin juga kapasitasnya seperti apa. Dan tujuannya adalah membantu melatih. Nah, melatih ini sebagai catatan ini adalah bagian dari coaching gitu. Ya. Kita nggak bisa melatih itu dengan udah dibilangin gitu. Dengan dibilangin aja itu cukup. Itu enggak. Itu mesti dilatih. Dan kapan kesempatan kita melatih? Waktu krisisnya ada. Kalau nggak ada krisisnya, itu tidak ada proses yang bisa dialami. Kadang-kadang kalau diomongin nggak relate, tapi setelah terjadi peristiwanya lalu direfleksikan, oh ternyata waktu itu begini ya. Nah, poin penting juga adalah menghargai upaya yang dilakukan oleh anak. Gitu. Mungkin dia nggak berhasil. Mungkin dia sulit mengendalikan amarahnya. Mungkin dia masih malu-malu gitu. Atau dia tidak bisa menampilkan performa terbaiknya di dalam prosesnya itu. Kita perlu mengutamakan melihat bagaimana prosesnya. Dia sudah melakukan upayanya, dia sudah mengerjakan bagiannya, dan itu yang kita apresiasi. Kalau terjadi kegagalan, kita lihat itu sebagai bagian proses belajar. Oke, ini belum berhasil ya. Apa ya yang bisa kita lakukan berikutnya? Oke, menurut kamu kenapa? Gitu. Apa yang bisa ditingkatkan? Apa yang baik? Bukan hanya melihat apa yang harus ditingkatkan, tapi juga melihat apa yang baik. Gitu. Oh, kamu nggak berhasil karena kamu tuh kurang latihan, karena kamu kurang maksimal. Kamu harusnya kritik-kritik yang seperti itu kadang-kadang tidak tepat, ya, atau kurang tepat. Kita perlu melihat, oke, sudahkah dia merasa melakukan yang terbaik? Pertanyaan refleksinya dibangun, gitu. Dan kita juga perlu memberikan ruang dan waktu kepada anak. Namanya fase perkembangan. Kalau yang namanya fase perkembangan, kita nggak bisa paksakan lebih cepat. Kadang-kadang kalau misalnya
kumpul gitu ya, keluarga saya juga pernah mendengar ada doa harapan, iya selamat ulang tahun, semoga cepat gede gitu. Nggak mungkin bisa lebih cepat gede. Memang Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa waktu pertumbuhannya seperti itu. Jadi prosesnya memang takes time, ya, tidak bisa dipaksakan. Nah, satu sorotan yang saya mau angkat juga di pagi hari ini adalah mengenai krisis situasional. Ini adalah sebuah situasi yang tidak ada satu orang pun yang mengharapkan, ya. Kalau yang namanya bencana tentu nggak bisa prediksi. Tapi mari kita lihat sedikit. Saya mau menggugah itu bahwa ini adalah data yang menunjukkan begitu banyaknya kekerasan yang terjadi di Indonesia. Data ini data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari tahun 2020 sampai 2022 itu berdasarkan laporan, ingat, karena berdasarkan laporan artinya inilah yang dilaporkan. Yang tidak dilaporkan mungkin lebih banyak lagi daripada jumlah ini tentunya. Gitu ya. Anak yang mengalami kekerasan itu sangat tinggi di Indonesia. Dan bentuk-bentuk kekerasannya berbagai macam. Nah, mungkin dalam pengalaman Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ada berhadapan dengan anak-anak dalam situasi-situasi sulit seperti ini. Gitu ya. Anak-anak itu mungkin tidak mengalami langsung perilaku kekerasan. Tapi menyaksikan kekerasan pun itu juga merupakan sebuah bentuk kekerasan. Ya. Baru beberapa hari yang lalu gitu di minggu ini viral mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seseorang bapak kepada istri dan anaknya. Itu sungguh memprihatinkan. Nah, ini peranan kita Bapak Ibu untuk bisa melakukan pencegahan, untuk membangun penyadaran sebesar-besarnya bahwa hal ini harus kita cegah. Dan kalaupun ini terjadi, kita juga mesti punya bekal bagaimana kita bisa meresponnya. Krisis situasional itu bisa jadi faktor-faktornya ada dari berbagai macam ya. Mungkin ada faktor dari dalam diri anak. Artinya, faktor dari dalam diri itu adalah sebuah kondisi yang sudah terberi gitu. Anak memang sudah terlahir dengan kondisi tertentu, dengan penampilan fisiknya, dengan keterbatasannya, gitu ya. Kalau tadi yang namanya fase perkembangan itu memang sebuah proses, dalam hal ini yang namanya faktor dalam diri, ini bisa menimbulkan resiko-resiko yang lebih besar lagi buat mereka. Faktor yang lain juga adalah faktor keluarga. Itu bisa orang tua, bisa orang terdekat, ya. Mereka yang punya akses kepada anak, itu juga punya potensi besar melakukan kekerasan terhadap anak. Datanya menunjukkan bahwa pelaku-pelaku kekerasan itu adalah orang-orang terdekat, bukan orang yang jauh. Gitu. Kalau mungkin dulu dikatakan atau sering dibilang jangan percaya sama orang asing, jangan mau, ya itu ada benarnya. Tetapi ternyata yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak paling banyak itu adalah orang-orang terdekat, termasuk keluarga sendiri. Yang sekarang juga menjadi sorotan adalah faktor lingkungan sosial. Datanya juga menunjukkan bahwa pelaku kekerasan, bullying sesama anak itu selama beberapa waktu terakhir datanya menunjukkan peningkatan. Ada dua kemungkinan bahwa memang kasus itu meningkat atau memang orang sudah semakin sadar bahwa yang namanya bercandaan atau bullying itu adalah sebuah hal yang serius sehingga semakin banyak laporan. Nah, ini adalah hal yang perlu kita juga cegah dan tangani. Pelibatan anak-anak, pelibatan siswa, itu adalah bagian yang penting dalam hal ini, dengan membangun kesadaran. Kita perlu membangun budaya yang ramah anak, budaya yang melibatkan anak-anak dalam mengambil keputusan, supaya mereka juga berperan dalam menyelesaikan permasalahannya. Terkadang anak-anak merasa bahwa semua masalah itu yang bisa menyelesaikan adalah orang dewasa. Padahal anak-anak juga punya peranan.
Nah, ketiga faktor ini yang bisa menjadi sumber krisis itu juga bertambah semakin kompleks sekarang dengan yang namanya teknologi digital, Bapak Ibu. Ya, saya pikir kita semua tahu, gitu. Krisis yang dihadapi oleh anak-anak, termasuk dalam masa perkembangannya, bagaimana anak-anak tidak kecanduan dengan gadget. Repotnya di situ biasanya. Orang tua merasa itu masalah, sementara anak-anak senang dengan gadgetnya. Gitu. Itu adalah juga sebuah krisis. Krisis bagaimana dia harus membatasi dirinya untuk tidak menjadi kecanduan dengan gadget, untuk dia punya batasan, untuk dia tahu apa yang boleh dia akses di dunia digital, apa yang tidak boleh. Karena kalau itu sampai terjadi, resikonya, bahayanya akan semakin besar. Nah, faktor perkembangan teknologi ini juga menjadi sumber krisis kita. Tapi saat bersamaan, krisis ini juga adalah sebuah kesempatan. Karena kalau dia bisa memanfaatkan teknologi digitalnya, dia juga akan punya kemampuan yang baik juga. Jadi kalau kita melihat kembali sama-sama di sini mengenai sumber-sumber krisis gitu ya, yang namanya sumber-sumber permasalahan itu bisa jadi atau itu berasal dari lingkungan-lingkungan terdekatnya. Satu tambahan saya adalah bahwa yang namanya perkembangan teknologi ini harus semakin kita sadari sebagai sebuah kesempatan sekaligus sebagai sebuah risiko. Ya. Nah, seandainya Bapak Ibu sudah mendampingi dan menemukan anak yang berada dalam situasi krisis, saya mau membagikan bahwa ada setidaknya saya menyebutnya dengan 5Cs, ya, 5C untuk mendampingi anak yang menjadi korban dari situasi krisis situasional itu, ya. Krisis situasional bisa jadi juga berasal dari keluarga, misalnya anak korban perceraian, gitu. Bukan dia yang memutuskan untuk keluarga ini mau berpisah atau tidak. Sehingga bisa dikatakan dia sebagai korban. Menjadi korban itu berarti dia tidak punya daya akan situasi-situasi yang terjadi. Nah, ketika ini terjadi, ketika anak-anak menghadapi ini atau mereka terbuka menyampaikan sesuatu hal ini kepada Bapak Ibu semua, ini yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama itu C-nya adalah check up. Ya, cek, periksa, kenali kondisinya dia, bagaimana secara fisik, mental, emosional, spiritualnya si anak-anak. Gitu ya. Apakah dia merasakan kalau itu terjadi dia punya ketakutan, fisiknya tanda-tandanya adalah detak jantungnya bertambah kencang misalnya, atau dia keringatan, atau dia menjadi terdiam, dia tidak bisa berpikir, gitu, atau dia menjadi emosional, dia menjadi mudah sekali marah, sangat cepat tersinggung. Ada hal-hal yang seperti itu. Kita kenali. Setelah kita mengenali kondisi-kondisi itu, karena yang namanya krisis pasti akan berdampak pada kondisi ini. Ya, keraguan, pertanyaan, dan seterusnya. Kalau kita sudah mengenali, kita lakukan yang namanya care and comfort. Tuh. Kasih tunjuk ke anak-anak bahwa kita hadir, kita peduli sama dia, dan bangun rasa aman. Gitu. Kalau kita mengenali bahwa ada ciri-ciri sepertinya dia dalam kondisi sulit, ini yang bisa kita lakukan. Ketika si anak yang datang kepada kita, berarti memang dia sedang seeking for care and comfort. Gitu. Itu yang dia butuhkan. Usia berapapun, ya, laki-laki ataupun perempuan. Itu selalu menjadi modal awal. Oke. Kalau hal ini sudah dilakukan, gitu, hal yang berikutnya bisa dilakukan adalah clarity. Menetapkan tujuannya. Oke, apa yang bisa dilakukan dengan hal itu? Apa yang bisa dibutuhkan? Bisa jadi sebenarnya anak itu sudah tahu apa yang bisa dia lakukan. Dia tahu keterbatasannya. Bisa juga dia sama sekali tidak tahu. Kalau dia sudah tahu tujuannya, maka kita bisa melakukan proses untuk oke, yang dia butuhkan berarti dalam pertemuan ini, dia butuh didengarkan. Dia butuh untuk coping secara emosionalnya. Itu yang perlu disupport. Karena langkah berikutnya adalah fase yang dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia punya tanggungan. Kenalin anaknya. Makanya check up itu tadi ya, tahu kapasitas si anak. Tapi buat anak-anak yang mungkin masih ya nggak tahu, bingung gitu, atau dia mungkin belum melihat itu sebagai sebuah masalah yang lebih besar ataupun dia masih mengenalinya sebagai sebuah masalah yang sangat berat sekali. Oke, mari kita urai benang kusutnya.
kita tentukan yuk, kita sepakati yuk, apa ya nak yang mau dilakukan. Dengan kondisi ini kamu berharapnya bagaimana? Gitu. Apa yang mungkin untuk terjadi? Apa yang bisa kamu lakukan? Gitu. Atau apa yang bisa kamu utarakan, ungkapkan. Lalu yang keempat adalah lakukan coaching atau counseling. Ya. Sebenarnya di dalam ketiga proses tadi itu juga sudah menjadi bagian ya. Gitu. Tapi di dalam bagian coaching atau counseling ini sebenarnya adalah ayo kita cari alternatif-alternatifnya. Ketika kamu muncul lagi perasaan tidak nyaman itu, apa yang bisa kamu lakukan? Ketika kamu merasakan kecemasan-kecemasan itu, apa yang bisa kamu kerjakan? Kepada siapa kamu bisa minta tolong? Langkah-langkahnya bagaimana? Ini yang bisa kita lakukan. Oke. Setelahnya, kita bangun yang namanya courage, keberanian untuk ambil tindakan. Karena nggak bisa hanya dipikirkan saja, tetapi memang harus ada aksi nyata yang bisa dilakukan oleh si anak untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, Bapak Ibu, mendampingi anak-anak yang dalam situasi krisis dan menjadi korban situasi krisis itu adalah hal yang perlu disediakan oleh sebuah lingkungan yang ramah dan aman bagi anak. Gitu. Anak-anak perlu tahu bahwa ada bantuan yang tersedia, ada bantuan yang bisa mereka akses. Kalau itu adalah sebuah situasi krisis yang memang bagian dari proses belajar, bagian dari perkembangannya, tentu kita membantu dengan cara yang tadi saya ceritakan di awal. Gitu. Oh iya, itu adalah bagian dari proses, mengenali, dan seterusnya. Sampai akhirnya mereka bisa memaknai prosesnya, kegagalan, dan mencapai keberhasilannya. Gitu. Sementara jika itu merupakan sebuah hal yang di mana anak menjadi korban, maka disinilah yang kita perlu mungkin dukungan atau bantuan dari lebih banyak orang. Saya menutup ini dengan menyampaikan bahwa yang namanya krisis itu sebuah hal yang pasti. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis itu dan mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa mengatasinya. Itu sebagai pencegahan. Demikian yang bisa saya ceritakan untuk pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Dian. Terima kasih Pak Sotar untuk pemaparannya juga datanya yang tentu sangat penting untuk kita bisa ketahui karena saya percaya tema ini pasti akan memperlengkapi kita semua, baik kita sebagai orang tua maupun sebagai pendidik-pendidik di ladang pendidikan yang Tuhan percayakan. Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan mengenai tema ini, gitu ya Pak ya. Yang pertama, tadi sebenarnya Pak Sota sudah menyebutkan bahwa krisis itu kan dapat terjadi dialami oleh anak maupun remaja. Ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri anak remaja nih Pak, yang tadi Bapak bilang krisis identitas, gitu ya Pak ya. Nah, apakah krisis identitas ini Pak, itu bisa kita sebutkan sebagai krisis developmental plus eksistensial, berarti dua nih, dalam anak remaja, atau memang dia cuma developmental aja Pak? Karena pada fasenya memang remaja, gitu ya. Terus bagaimana orang tua atau guru ini bisa mendampingi mereka? Pertanyaan who am I, saya akan kemana, itu kan krisis banget ya buat anak-anak remaja ya Pak ya. Bagaimana Pak, ada saran, masukan nggak Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Dian. Iya, yang namanya pertanyaan mengenai identitas gitu, bahkan saya pikir bukan hanya remaja, orang dewasa pun mengalami hal itu ya, gitu. Jadi kalau sebagai developmental stage, iya juga. Sebagai eksistensial itu mulai memasuki, boleh dikatakan begitu. Karena memang yang namanya krisis eksistensial seperti tadi saya sampaikan, itu adalah bagian ketika anak-anak sudah mulai awareness sosialnya cukup tinggi dan kemampuan berpikirnya juga semakin berkembang. Nah, pertanyaan ini kan selalu menjadi pertanyaan gitu. Seakan-akan ditujukan pada remaja, seakan-akan hanya remaja yang mengalami krisis identitas ya. Apalagi dengan sekarang teknologi digital gitu, semua orang tuh tahulah istilahnya FOMO gitu. Kayaknya kalau nggak ngikutin tren, saya tuh kurang eksis gitu. Saya tuh tidak seperti yang lain gitu ya. Nah, yang terpenting adalah kita membangun pondasi dan inilah pentingnya sebuah keluarga, pentingnya sebuah komunitas gitu. Apa yang muncul di anak-anak
remaja khususnya, itu adalah puncak gunung es dari apa yang dibangun dari masa kanak-kanaknya, gitu. Dari fase-fase perkembangan sebelumnya. Jadi, kalau mau bicara mengenai bagaimana kita membangun pondasinya, ya kita bangun dari proses di keluarga. Apa yang rutin dilakukan? Apa yang rutin untuk disadari, gitu. Kalau saya suka dengan sebuah kutipan yang namanya, yang saya dengar seperti ini, gratitude change your attitude, gitu. Rasa syukur itu akan mengubah sikap dan perilakumu, gitu. Jadi hal yang penting adalah mengajarkan rasa syukur ini, gitu. Rasa syukur itu juga jangan sampai salah kaprah ya. Kadang-kadang rasa syukur, udah segini aja cukup, udah syukur, udah bagus gitu. Itu bukan rasa syukur juga. Rasa syukur itu juga harus dibarengi dengan keinginan untuk bisa maju, untuk terus mau belajar. Makanya prosesnya itu yang menjadi penting. Nah, di dalam fase ini, menemukan antara batasan challenge-nya dengan anak-anak, menemukan keberhasilan-keberhasilan kecil, itu yang menjadi penting, itu yang akan menjadi modal. Jadi perannya pendidik, perannya orang tua adalah di tengah krisis-krisis itu juga menemukan apa yang menjadi keunikan yang bisa dihargai, yang bisa diapresiasi. Dan itu harus dengan tulus, gitu loh, bukan dicari-cari. Jadi saya pikir itu ya, kalau kita bicara mengenai membangun identitas who am I di anak-anak remaja, ya di fase refleksi itulah menemukan keberhasilan. Karena kita sebenarnya dibangun dari hal-hal kecil. Mungkin itu ya, Bu Dian. Semoga menjawab. Iya. Wah, saya diingatkan lagi nih, berarti memang krisis identitas bukan cuma perkara remaja ya, Pak? Perkara kita semua ya. Mau Kita ibu semua. rumah tangga, mau parubaya, Oh, kita akan mengalami namanya krisis identitas ya. Jadi bukan hanya orang tua, guru, berarti komunitas, rekan-rekan di mana kita juga bergaul, itu juga ternyata bisa menjadi salah satu faktor yang membantu juga ya waktu krisis itu sedang kita alami. Seperti itu Pak ya, dari hal-hal yang betul, kecil ya. betul. Mereka Oke. bisa menjadi faktor yang membantu, bisa juga menjadi faktor yang memunculkan bahkan. Gitu. Apalagi dengan sekarang teknologi digital itu. Jadi makanya penting sekali untuk kita memilih dengan komunitas mana kita akan bergabung, dengan kelompok-kelompok mana kita meluangkan waktu bersama. Itu juga yang penting diajarkan kepada anak-anak. Wah, iya iya. Wah, seru sekali nih. Pak, kalau misal ada pertanyaan seperti ini, eh, jikalau ada anak didik yang kerap kali berkata dia merasa nggak dimengerti oleh orang tuanya selalu nggak ngerti dirinya gitu ya. Ini kan berarti anaknya sedang mengalami krisis ya Pak ya, bisa dibilang ya. Tapi waktu di cross check sama gurunya, gurunya mendapati bahwa orang tuanya ini berkata, dia sudah memberikan nih apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Bahkan bukan cuma finansial kok Bu, kami sudah memberikan waktu, perhatian, istri saya ini sudah berhenti bekerja gitu ya, stay at home buat anak. Tapi anak kami terus-menerus merasa tidak dimengerti. Nah, bagaimana kita, kondisi kita sebagai pendidik ketika menghadapi kondisi kayak gini? Ini mungkin guru BK ya Pak ya, bagaimana nih untuk menghadapi hal-hal Oke, kondisi permasalahan di keluarga oke. seperti itu? Iya, ini bisa praktekin yang 5C itu, Bu. Yang tadi saya bilang, check up kondisinya. Apa sih dasar-dasarnya dia mengatakan bahwa saya tidak ada yang mengerti dan seterusnya. Kapan itu muncul ya? Coba kenali polanya. Mungkin itu muncul ketika dia memiliki kegagalan misalnya. Sehingga dia ngerasa, orang tuh nggak ngerti, ini tuh susah banget loh. Gitu. Begini tuh susah banget. Dan dia ngerasa sendirian menghadapi kegagalan itu. Tentu ada triggernya pasti sebelum dia mengatakan bahwa tidak ada yang mengerti dia. Gitu. Apakah itu muncul setiap saat? Apakah itu dari waktu ke waktu semakin besar atau tidak? Gitu. Jangan-jangan sesuatu itu semakin besar karena yang anak-anak itu lihat dalam hidupnya, dia melihat satu permasalahan tapi dia zoom. Dia taruh ke depan matanya sehingga dia tidak bisa melihat hal yang lain gitu. Masalah Jadi jadi perlu besar gitu ya Pak ya? masalah jadi besar gitu. Karena memang ya anak-anak khususnya memang berpikirnya egosentris ya. Melihat dunia itu bahwa dia adalah pusatnya gitu. Bahwa dia adalah pusatnya, egosentris, bukan egois, tapi memang dia melihat, oh ya dia mengukur bahwa itu adalah dia. Sama seperti kalau saya pengalaman dengan anak saya, dia mengekspresikan rasa sayang dengan saya adalah dengan memberikan saya permen.
Karena dia suka dengan permen. Jadi dia berpikir bahwa kalau saya kasih yang saya suka, maka papa saya juga akan senang dengan hal itu, gitu. Sehingga mereka berpikir seperti itu, gitu. Belum lagi makanya saya bilang faktor digital itu sangat banyak karena kita dibanjiri begitu banyak informasi, begitu banyak referensi. Kalau kita ibaratnya pergi ke restoran, kalau cuma satu resto, satu menu, kita cepat milih ya. Tapi kalau banyak pilihan suka bingung. Nah, kalau kita pakai dengan 5C itu check up kondisinya, kemudian kita kasih care and comfort, oke. Lalu kita set clarity. Oke, yang kamu mau harapkan sampai sejauh mana? Kapan kamu mengatakan bahwa orang tuamu atau orang lain mengerti kamu? Kapan kamu katakan mereka tidak? Gitu. Bangun kembali pertanyaan kepada mereka sendiri untuk mengecek belief sistemnya. Gitu. Setelah itu baru kita bisa melakukan coaching dan kemudian bangun courage. Apa yang bisa kamu lakukan? Makanya tadi saya katakan gratitude change your attitude. What are you grateful for? Itu hal yang penting. Gitu. Apa yang membuat kamu mengatakan bahwa itu cukup? Karena kalau misalnya tidak ada batasannya, maka itu bottomless. Berapapun berkat, berapapun perhatian, sumber daya yang dikerahkan untuk itu kayaknya tidak akan memenuhi, gitu. Jadi di situ kembali lagi yang terpenting adalah membangun proses itu, clarity-nya gitu, ya. Terkoneksi kembali, karena kita nggak bisa kalau tidak terkoneksi dengan siapapun, nggak ada satupun yang bisa berdiri sendiri, gitu. Tinggal pilihannya nanti dia connect-nya sama siapa. Yang bahaya adalah kalau dia connect dengan pihak asing, dengan orang lain, yang tidak dia sungguh-sungguh kenal, tapi hanya memberikan kepuasan sesuai dengan yang dia inginkan. Sekarang aja orang bisa, kalau curhat lewat AI ya, ada tuh yang terjadi. Sehingga orang yang ingin dapatkan adalah pokoknya hanya ingin mendengarkan apa yang ingin dia dengar. Dan itu yang justru menjadi sebuah bahaya. Semuanya hanya ingin feeding ego dirinya sendiri. Jadi saya pikir terapkan 5C itu mungkin. Kalau misalnya di dalam prosesnya ada perbedaan gap, berarti ada gap antara perspektif anak dengan apa yang orang tua lakukan. Find clarity, coaching, temukan batasnya, kemudian courage, mulai lakukan perubahannya. Wah, Bapak Ibu, kita mendapatkan panduan sekaligus dengan kasusnya ya, dan ini sangat menolong sekali membukakan wawasan. Bagaimana check up itu dan clarity itu memang harus takes time ya Pak ya, kita harus memberikan waktu ya kepada anak dan juga pendampingan juga kepada keluarga ya, sehingga memang nggak ada gap gitu lagi ya Pak ya. Wah, ini memang Betul. kita memberikan hati dan juga waktu kepada keluarga-keluarga yang Tuhan percayakan, yang memang Tuhan bawa nih. Tidak sengaja mereka datang gitu ya. Oke, Ya. Pak, mengenai ini pertanyaan terakhir, mengenai check up tadi, kan kayak penting banget nih si yang pertama check up. Ada nggak Pak screening yang dapat kita bisa lihat gitu ya waktu atau ciri-ciri seorang anak yang sedang mengalami krisis situasional? Itu kan krisis yang di luar kendali anak itu yang kita nggak pernah harapkan gitu. Sehingga kita nih bisa punya kepekaan nih bahwa oh ini anak didik kita sedang berada dalam krisis. Oh keluarganya baik-baik ya, tapi krisis situasional, apalagi kekerasan ya yang tadi Bapak bilang ya, kekerasan dapat terjadi di mana saja, di media sosial bahkan terjadi. Ada nggak Pak panduan supaya kita nih bisa lebih melihat peka dengan ciri-ciri tersebut? Oke. Jadi hal pertama, kalau kita mau observasi tentu adalah hal-hal yang terlihat. Itu adalah hal-hal yang fisiologis, ya. Kalau kita melihat dari pertama, adakah yang mudah dulu ya, tanda-tanda secara fisik. Apakah dia menyakiti diri sendiri? Apakah dia ada luka? Ataukah dia ada kondisi cedera yang penjelasannya tidak tepat, tidak masuk akal? Kita perlu memeriksa, memastikannya kembali. Oh iya, ini kok jatuh gitu. Jatuh yang seperti apa dan di mana yang bisa sampai seperti itu, gitu. Ya, itu jatuh atau itu dipukul, gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Oh ini kebeset gitu, terbeset di mana? Kenapa? Itu terbeset atau sengaja digores gitu. Hal-hal seperti itu ya, self hurt. Jadi kita mengenali secara fisiologis itu dulu. Yang kedua, kita bisa mengenal dari perubahan perilaku gitu. Bagaimana yang ceria, yang menyapa jadi kurang hilang semangat gitu. Apakah ada masalah kesehatan?
atau ada masalah penampilannya dengan perawatan dirinya gitu yang terlihat berbeda gitu ya. Kemudian kalau dia menarik diri dari lingkungan sosialnya, itu juga sebenarnya merupakan sebuah tanda. Makanya pelibatan anak itu sangat penting sebenarnya. Karena kita bisa mendapatkan informasi mengenai anak, mungkin tidak langsung dari anak, tapi dari teman sebayanya. Makanya partisipasi anak itu juga menjadi kunci di dalam proses kita mengenali. Oh iya, anak-anak biasanya kalau di sekolah kan udah punya circle-circle-nya, bahasanya gitu ya. Circle-nya siapa sih, circle-nya siapa sih gitu. Oh oke. Jadi lewat pengenalan akan hal itu, kita bisa identifikasi, oh ya mungkin ini, mungkin dia lagi ada konflik dengan circle-nya gitu. Dan kemudian kita melihat ini problem yang seperti apa nih gitu. Ini situasi-situasi yang seperti apa nih gitu. Jadi kita bisa mengenali dari hal itu. Being mindful itu merupakan sebuah proses yang penting di dalam check up gitu. Coba untuk disconnect dulu dari apa namanya dari aktivitas kesehariannya, memang fokus sama diri sendiri. Apa yang memunculkan, apa yang bisa membuat membuat si anak itu menemukan sumber stresnya, apa yang bisa membuat anak itu menemukan ketenangannya. Jadi kita perlu melihat itu semua gitu. Jadi ya dari yang fisik sampai dengan kita mengecek bagaimana rutinitas ritmenya dia, bagaimana ada pola-pola tertentu yang mungkin itu muncul. Makanya melatih untuk mindful gitu ya, mungkin sama seperti kalau kita pagi renungan gitu, itu juga menjadi hal yang penting. Semakin kita latih itu, kita semakin mudah buat mengidentifikasi kondisi-kondisi anak juga gitu ya. Karena kita tentu punya eh, apa familiar gitu dengan situasi-situasi tertentu. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi bekal buat Bapak Ibu guru, orang dewasa untuk mengenali ada situasi tertentu dengan anak-anak apa enggak ya. Dan yang tidak kalah penting adalah bertanya gitu. Bertanya itu adalah hal yang penting. Teknik bertanyanya bagaimana gitu, lewat bercerita itu nanti yang bisa menggali, membantu kita melakukan check up. Gitu Bu Dian. Wah, terima kasih sekali loh Pak Beni. Ini sungguh pemaparan dan juga panduan buat kita semua yang komplit lengkap gitu ya. Dan kita diajarkan sekali lagi bahwa caring dengan anak-anak kita, anak didik kita itu penting untuk kita bisa menjadi bagian di dalam hidup mereka yang memberikan rasa aman dan juga perhatian yang memang mereka sedang butuhkan dalam kondisi-kondisi perkembangan mereka, eksistensial mereka maupun situasional mereka. Gitu ya Pak ya. Sekali lagi, terima kasih Pak Sotar untuk penjelasannya dan pemaparannya. Ini sungguh luar biasa dan kami sangat berterima kasih dan senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama berdiskusi dan mendengarkan pemaparan Bapak. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, mungkin ada 1-2 closing statement yang mau Bapak sampaikan. Kemudian kami meminta dengan kasih untuk Pak Sotar boleh menutup kita di dalam doa. Ya baik, terima kasih Bu Dian. Ya, saya mau menyampaikan bahwa yang namanya krisis itu bukanlah hal yang buruk selalu, tapi yang bisa kita kenali bahwa krisis adalah sebuah kesempatan di saat yang bersamaan gitu, untuk kita membangun mentalitas yang lebih kuat, untuk kita bisa menjadi lebih resilient gitu. Jadi mari kita persiapkan diri untuk menghadapi krisis, mari kita melatih anak-anak kita untuk menghadapi situasi-situasi krisis gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang menciptakan krisis, tapi jadilah orang yang membantu menyelesaikan sebuah fase krisis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Gitu. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami berbagi, untuk kesempatan di pagi hari ini, mengingat kembali bahwa setiap hal yang kami kerjakan, setiap hal yang kami alami, merupakan sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Kami percaya bahwa dalam masa-masa tersulit kami, Tuhan yang selalu hadir, Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan pada pagi hari ini, biar kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang
bisa menolong dan membantu anak-anak, membantu orang lain, membantu orang-orang yang dipercayakan kepada kami untuk bisa melalui masa-masa sulit itu dan bisa saling menguatkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, kiranya Kau berkati kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih untuk Pak Sotar Sinaga, untuk waktu dan juga penjelasan yang sangat memperlengkapi kami pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu setia, mau belajar terus-menerus tentang bagaimana diperlengkapi, baik itu dari topik doa maupun topik konseling. Terima kasih juga kepada rekan-rekan IT dari MPK yang terus bersama-sama dengan kita di dalam penayangan pada siang hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, live streaming kita akan dilakukan setiap hari Sabtu jam 11 dengan topik-topik konseling maupun topik-topik kesaksian maupun tentang iman yang tentu saja akan menjadi berkat buat kita semua. Sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Saya Dian bersama dengan Pak Sotar dan seluruh tim dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Kami undur diri, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.